Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Adik-adikku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dimudahkan untuk menuntut ilmunya. Baik, sebelum kita mulai istami'u wa ansitu, ya, didengarkan dan diperhatikan karena namanya ilmu itu seperti buruan. Al-ilmu saydun, ilmu itu seperti buruan. Wal kitabatu qayduhu, dan menulis itu adalah talinya. Ya. Antum kalau berburu perlu tali enggak? Atau belum pernah berburu sih ya, jadi tidak tahu ya. Ya, kalau anggap kita memikirkan orang yang sedang berburu ya. Orang kalau berburu binatang pasti dia sudah menyiapkan kebutuhan yang diperlukan, ya, perlengkapan yang diperlukannya. Nah, namanya berburu itu ya perlu adanya tali untuk mengikat binatang hasil buruan kita. Nah, penuntut ilmu juga kita sedang berburu, kita sedang mencari. Apa yang kita cari? Yang kita cari apa? Ilmu. Yang kita sedang buru apa ini? Kita sedang memburu apa? Memburu ilmu. Nah, maka perlu juga alat untuk mengikat ilmu tersebut. Apa? Yaitu tentunya dengan tulisan. Bagaimana kita bisa menulis? Ya, siapkan yang namanya buku, siapkan namanya pulpennya. Ya, karena tadi ilmu adalah buruan. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, dan tulisan adalah talinya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati, ikatlah buruan kita dengan tali yang kuat. Jadi diikat ilmu itu dengan tulisan yang kuat, artinya tulisannya yang benar, yang bisa kebaca, tulisannya yang lengkap. Jangan tulisannya bolong-bolong, ya, kalimatnya ada yang terputus atau tidak lengkap dalam mencatatnya. Maka kalau ini berarti mengikatnya dengan tali yang mudah patah atau tali yang rapuh, diikat dengan tali yang kuat. Jadi harus diperhatikan, didengarkan dengan baik. Tapi ya kawan, kemarin kita sudah membahas dasar yang pertama dalam menuntut ilmu, atau prinsip yang pertama dalam menuntut ilmu, kaidah yang pertama dalam menuntut ilmu. Apa itu kaidah pertama dalam menuntut ilmu itu? An-niyah, yaitu niat. Niat ini diperlukan dalam segala amalan yang kita lakukan, baik itu amalan yang wajib, amalan yang sunnah, amalan yang mubah, ya, semua perlu namanya niat, ya. Bahkan amalan-amalan yang biasa kita lakukan, amalan-amalan yang mubah seperti antum tidur, makan, olahraga, itu kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut itu akan mendapatkan pahala. Ya. Kenapa kok tidur kita dapat pahala, makan kita dapat pahala, olahraga kita dapat pahala? Karena didasari dengan niat karena Allah, niat untuk beribadah. Ya, kita makan agar supaya kita kuat dalam beribadah, kuat untuk belajarnya,
maka makan kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita olahraga kalau niatnya tujuannya supaya menghilangkan kejenuhan, supaya pikiran kita jadi fresh kembali, jadi jernih kembali, dan supaya menghafalnya juga semangat. Nah, kalau niatnya untuk ini, insya Allah olahraga kita pun akan bernilai ibadah. Nah, kalau bernilai ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan orang Islam, keistimewaan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Asalkan niatnya benar, amalan-amalan yang kita lakukan setiap harinya dan niati dengan niat yang benar, itu akan menjadi ibadah dan itu akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya. Kemudian kaidah yang kedua, ya ikhwan, kaidah yang kedua dalam menuntut ilmu yaitu istiqomah. Setelah niatnya benar, harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Ya, sudah niatnya benar, harus istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Al-istiqomah hiya sulukus siratil mustaqim, yaitu jalan menuju siratal mustaqim, jembatan yang lurus atau jalan yang lurus, ya. Jadi perjalanan menuju siratal mustaqim itu istiqomah. Jadi lurus dia, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Namanya orang istiqomah itu pasti lurus. Namanya mustaqim juga, nama mustaqim itu adalah lurus. Istaqoma yastaqimu, mustaqim ya, itu lurus ya. Jadi orang yang istiqomah berarti dia lurus. Kalau niatnya belajar, ya udah belajar berarti niatnya enggak kemana-mana, artinya enggak cari aktivitas lain, karena dia pengennya belajar, sudah fokus pada apa yang dituju, tidak nyari pekerjaan, tidak nyari teman atau nyari pengalaman, tidak. Dia fokus pengen belajar, dia fokus pengen menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Nah, itu namanya orang yang istiqomah. Dia fokus belajar dan mengikuti aturan-aturan yang ada di pesantren. Dia tidak belok kemana, ke kanan dan ke kiri. Ketika melihat temannya kabur, dia ikut kabur. Ketika lihat temannya melakukan pelanggaran, dia ikut. Nah, ini berarti tidak istiqomah yang begini nih. Nama orang istiqomah lurus dan ikuti aturan yang ada di pesantren. Itu namanya istiqomah ya. Termasuk di dalamnya orang istiqomah yaitu menjalankan ketaatan yang zahir ataupun yang batin. Ya, orang istiqomah itu yang menjalankan ketaatan, amalan-amalan ibadah yang tampak, yang zahir ataupun yang batin. Nah, mereka akan selalu istiqomah. Ya, amalan-amalan yang tampak kayak sholat ya, jadi tampak nih. Kayak belajar kita tampak nih, dia tidak pernah bolos, dia jarang izin kecuali memang ada keperluan yang penting. Nah, ini namanya orang-orang yang istiqomah dalam amalan-amalan yang zahir. Adapun yang batinnya, yang niatnya tadi harus selalu istiqomah. Bahwasanya belajar pertama untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Setelah dalam dirinya hilang, selanjutnya antum harus mengangkat kebodohan dari orang lain, khususnya dari anggota keluarga kita sendiri ya. Mungkin orang tua kita yang belum tahu ilmunya, ya tugas antum nih, karena antum belajar. Mungkin orang tua kita tidak belajar agama, tidak belajar di pesantren, tugas antum yang mengajarkan mereka ya. Karena yaitu harapan orang tua itu anaknya menjadi soleh, anaknya yang mampu menuntun mereka kepada jalan yang lurus. Syukur-syukur bisa membawa mereka ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam istiqomah juga termasuk di dalamnya
hal-hal yang perlu kita istiqomah, yaitu meninggalkan larangan. Ini perlu istiqomah nih. Tidak boleh melanggar aturan-aturan syariat, itu perlu istiqomah. Ya, Allah melarang kita untuk meninggalkan sholat, ya kita harus istiqomah. Kita harus terus mengerjakan sholat nih. Jangan sampai kita tinggalkan perintah sholat ini. Ya. Atau Allah melarang untuk umat Islam, ya, untuk minum khamr. Berarti kita harus istiqomah, jangan sampai kita terjatuh pada larangan ini. Nah, itu istiqomah. Kalau di pesantren ada larangan-larangan, ustadz melarang kalian untuk keluar dari pesantren tanpa izin atau kabur, berarti antum harus istiqomah. Jangan sampai menerjang larangan ini. Nah, itu namanya orang istiqomah, tidak hanya pada perintah atau aturan saja, tapi juga pada larangan yang dilarang oleh syariat ataupun pesantren. Kita harus senantiasa istiqomah. Kita akan tahu pentingnya istiqomah seberapa jauh kalau kita sudah mengetahui poin-poin berikut ini nih. Bahwasanya istiqomah itu sangat penting, ya. Setiap kita harus memilikinya, ya. Istiqomah sangat penting. Setiap kita harus memilikinya. Kenapa sih istiqomah itu penting? Ya. Kenapa istiqomah diperlukan untuk kita semua, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun kita saat ini sebagai santri, sangat diperlukan, ya. Keistimewaan istiqomah tersebut diantaranya yang pertama, ahlul istiqomah mubasysyaruna bil jannah. Orang yang istiqomah itu akan masuk surga, ya. Orang yang punya sifat istiqomah, dia akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Mau nggak antum? Pengen masuk surga nggak? Pengen. Syaratnya harus istiqomah, ya. Kayak pengennya kurang semangat. Ditanya pengen masuk surga aja pengen, ya. Berarti antum masih kurang semangat untuk memasuki surga. Pengen masuk surga nggak? Pengen. Syaratnya harus apa? Istiqomah. Harus istiqomah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Innal ladzina qalu Fussilat. Ada yang sudah nyampe surat Fussilat? Ada yang sampai? Ini juz berapa nih Fussilat ini? Hah? Ada yang sudah sampai? Davi udah nyampe Fussilat, surat Fussilat? Belum? Ya, kalau yang sudah nyampai mungkin sudah tahu ayatnya. Ustaz akan bacakan ayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Artinya jangan memilih Tuhan selain Allah. Ini namanya istiqomah, ya. Pertama dia mungkin mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tapi dalam perjalanan kehidupannya di akhir hayatnya dia memilih Tuhan selain Allah. Ini berarti tidak istiqomah, ya. Kalau yang orang istiqomah dari awal dia mengatakan Tuhannya Allah, sampai akhir Allah mencabut nyawanya, tetap dia beriman kepada Allah. Ini namanya istiqomah. Jadi namanya istiqomah tuh dari awal sampai akhir konsisten, ya. Keyakinannya begitu saja. Nah, antum pun sebagai pelajar, sebagai santri perlu istiqomah. Dari awal masuk ke pesantren sampai akhir
ya harus punya niat yang sama, yaitu niatnya untuk mencari ilmu. Mencari ilmu ini tujuannya lillah, ya, harus istiqomah, jangan berubah di tengah-tengah jalan. Awalnya dari rumah datang ke pesantren pengen cari ilmu, niatnya lillahi ta'ala, tapi di tengah perjalanan akhirnya dia berubah. Tujuannya, oh saya pengen bisa mengalahkan teman saya nih, atau kiai yang ada di kampung saya. Nah, ini kan sudah berubah. Niatnya di pertengahan jalan, ya. Harus istiqomah. Nah, seperti yang dikatakan dalam Fussilat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka dan malaikat mengatakan apa? Alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian sedih. Wa absyiru bil jannah, dan gembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Berarti orang-orang istiqomah ini sudah dijanjikan akan masuk surga. Masya Allah, berat. Istiqomah itu berat karena hadiahnya apa? Surga. Surga itu adalah hadiah yang istimewa. Maka perlu perjuangan untuk meraihnya, ya, karena hadiahnya istimewa, ya kita perlu berjuang, dan perjuangan itu memang berat. Tapi orang yang istiqomah sudah dijanjikan mereka akan masuk surga. Bahkan para malaikat mengatakan, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Tuh, orang istiqomah insyaallah dia akan ada yang nolong, ya. Meskipun manusia tidak ada yang menolong, tapi para malaikat akan menolongnya. Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian dan istiqomah, berpegang teguh dengan keyakinan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sendirian ada yang nolong, ya. Karena itu adalah orang-orang yang istiqomah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian nanti di surga apa yang kalian inginkan semua ada, ya. Kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wa fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga nanti antum mau pingin apa, semua ada di dalamnya. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian minta, ya. Di surga itu semuanya ada. Tapi tadi perjuangannya sangat berat untuk bisa memasuki surga, ya, bukan dengan lihai-lihai, bukan dengan malas-malasan. Namanya orang istiqomah itu berat, ya. Kayak kalian, contoh, kalian bisa menghafal setiap harinya satu halaman. Nah, kalau istiqomah konsisten bisa terus setiap minggunya satu halaman, itu berat mempertahankan itu. Dia harus mengorbankan waktu ngobrolnya dengan temannya, dia harus mengorbankan waktu bercandanya dengan temannya, bahkan mungkin harus mengorbankan waktu tidurnya. Berat, namanya orang istiqomah. Tapi kalau orang yang santai, orang yang malas-malesan, ya dia akan bermudah-mudahan dalam hal ini, ya. Begitu pula pentingnya istiqomah dalam kehidupan kita, ya. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya, ya, kurang lebih sab'ata asyrata marratan, 17 kali kita meminta kepada Allah agar kita itu ditunjukkan kepada jalan yang lurus, agar kita ini konsisten pada jalan ini, ya.
kurang lebihnya ada 17 kali kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu diberikan sifat istiqomah. Dalam sehari semalam antum sholat berapa rakaat? Sholat wajib? Ada berapa rakaat sholat wajib? 17 ya kan? Silakan dihitung dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada berapa rakaat. Nah, setiap rakaat itu kita membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, agar istiqomah di jalan itu, enggak belok kanan, enggak belok kiri. Nah, itu pentingnya istiqomah dalam agama kita pun sangat penting. Ya, buktinya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 17 kali kalau antum menjalankan sholat fardu, sholat yang wajib. Apalagi mereka-mereka yang ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Berapa kali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Lebih daripada 17 kali. Makanya istiqomah itu sangat penting. Nah, dan karena pentingnya itu, ya istiqomah diperlukan juga dalam belajar ya. Dan tentunya tadi balasannya sangat besar sekali bagi mereka yang memiliki sifat istiqomah. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan istiqomah juga, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam tariqal istiqomah wa hatta ala luzumi. Nabi menjelaskan ya jalan istiqomah atau menunjukkan jalan istiqomah dan memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada jalan tersebut ya. Kalau seandainya istiqomah nggak penting, ngapain Nabi jelasin itu bagaimana caranya mendapatkan sifat istiqomah? Terus ngapain Nabi Muhammad SAW menyuruh agar umatnya untuk memiliki sifat istiqomah? Kalau istiqomah itu tidak penting, istiqomah itu penting. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ya menyuruh kita untuk memiliki sifat istiqomah itu dan menjelaskan caranya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah, ini Nabi menjelaskan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris ya, membuat garis kepada kita ya. Summa qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian Rasulullah SAW buat garis lagi ke kanan dan ke kiri ya. Dan beliau mengatakan hadhihi subulun mutafarriqah, ini adalah jalan yang bermacam-macam ya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyerunya. Jadi ada setan yang masing-masing, yang sebelah kanan juga memiliki grup sendiri setannya, di sebelah kiri juga ada setannya sendiri yang pengen mengajak orang. Mau lewat mana sih? Nyeru, ayo ikut saya ke kiri. Ada yang ini, ayo ikut saya ke kanan. Ada yang Nabi pengen kita itu berjalan pada jalan yang lurus ya. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Arti jalannya Nabi Muhammad SAW.
Kita harus mengikutinya. Fattabi'uhu, maka ikutilah yang ditunjukkan oleh Nabi tadi. Wala tattabi'us subula, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan tercerai dari jalannya, akan terpisah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Begitu pula ketika Nabi Muhammad SAW ya didatangi oleh salah satu sahabatnya, dan sahabat ini meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad mewasiatkan istiqomah kepada sahabat tadi. Ada orang yang datang kepada Nabi dan minta nasihat, ya. Kemudian Nabi ngasih nasihat apa? Istiqomah. Ini sebagaimana juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, katakan dalam Islam atau suatu perkara dalam Islam yang mana saya tidak akan bertanya lagi kepada engkau setelah ini. Ya. Qala, kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Tuh. Ketika Rasulullah ada sahabatnya yang minta nasihatnya sangat simpel tapi mengandung arti, dan ini suatu amalan yang cukup berat, ya. Jadi perkataan ini sederhana tapi mengandung faedah dan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, ya, jadi orang yang beriman itu juga perlu istiqomah, ya. Banyak orang yang beriman juga setelah itu ya, belok sana belok sini, ya. Bahkan ada juga sampai keluar dari iman. Ini bahaya, ya. Makanya kalau kita sudah beriman tinggal istiqomah. Bagaimana nih bisa istiqomah sampai akhir hayat? Nah, itu pentingnya istiqomah. Kemudian yang ketiga, ya, keistimewaan dari istiqomah yang ketiga adalah a'dha'ul insan tunadi bil istiqomatihi. Jadi anggota badan kita, ya, menyeru untuk istiqomah. Jadi anggota badan yang kita miliki ini ya mendukung untuk agar kita istiqomah, ya. Bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna a'dha'al insan tunadi bil istiqamah wa tad'u ilaihi fi sabahi kulli yaum. Jadi Nabi menjelaskan bahwasanya anggota badan manusia itu meminta agar kita selalu istiqomah pada setiap harinya, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, "Idza asbaha ibnu Adam," ya, kalau anak Adam tiba waktu paginya, ya, ketika antum menemukan waktu pagi, antum masih hidup berarti umurnya masih ada, fa inna a'dahu tukaffiru lil lisan, maka seluruh anggotanya akan tunduk pada lisan kita. Nah, lisan yang kita selalu gunakan untuk bicara ini. Ternyata tangan juga kalah oleh lisannya. Kaki juga tunduk sama lisan, mata tunduk sama lisan, ya. Pendengaran tunduk sama lisan, ya. Fa inna a'dha'ahu tukaffiru lil lisan taqulu. Kemudian anggota badan kita ini akan mengatakan kepada lisan, ittaqillah finna, jagalah kita, ya. Ittaqillah finna itu jagalah anggota badannya kepada lisan tuh. Jadi berpesan, ya. Kalau
antum tahu atau mengerti bahasa tubuh, ya tangan, kaki, mata, telinga, ya semua lah anggota badan kita yang ada ya badan kita ya. Ini berpesan kepada lisan, ittaqillah finna, jagalah kita ya. In istaqomta istaqomna, kalau kamu lurus itu kepada lisan, kalau kamu lurus maka kita pun semua akan ikut lurus, tangannya pun ikut baik, berarti gitu. Kalau kamu baik, semua anggota badan yang lain akan baik ya. Pendengarannya akan baik ya, penglihatannya juga akan baik, tangannya juga nanti digunakan untuk yang baik-baik, kakinya juga nanti akan digunakan untuk hal yang baik. In istaqomta istaqomna, kalau kamu lurus kami juga akan lurus. Wa ini wajajna, kalau kamu bengkok ya kami pun akan bengkok. Itu anggota badannya ngomong ke lisan. Kalau kamunya berbuat buruk, berbuat jahat, anggota yang lain juga akan ikutan jahat ya. Jadi ketuanya atau panglimanya lisan ya. Kalau lisan kita baik, anggota badan kita juga akan baik. Maka jagalah lisan kita, ihfad lisanak, jagalah lisan kita ya. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhul ibar, perkataan ini bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum ya. Jarum mungkin nggak bisa menembus tembok ini, tapi perkataan kita bisa menembus tembok ini, apalagi disiarkan oleh media, bisa kemana-mana, dan itu bahaya. Bahkan syair mengatakan, inna minal bayan la sihra, sesungguhnya perkataan ini bisa menyihir. Kalau antum punya jiwa retorika yang bagus, antum bisa ngomong di hadapan orang, ngomongannya bagus, nah ini bisa menarik ribuan orang, bisa menggerakkan orang. Nah itu kenapa? Karena perkataan itu mengandung sihir ya, atau bisa menyihir orang tadi ya. Antum lihatlah di film-film itu ada panglima, kan panglima itu satu tuh, panglima satu kan, atau jenderal, tapi dengan perkataannya aja serbu. Nah akhirnya yang bala tentara yang banyak atau pasukan tadi, mereka ikut instruksi itu, padahal cuma ngomong serbu gitu kan. Karena itu namanya perkataan mengandung sihir tadi. Jadi jaga perkataan kita ya. Yang belum terlatih dalam berbicara ya latihan dan gunakan perkataan kita ini untuk menginstruksi atau memerintahkan kepada hal-hal yang baik, jangan memerintahkan pada hal-hal yang buruk ya. Jangan nanti antum karena perkataannya didengar orang akhirnya menggerakkan untuk keburukan, itu pukulin itu, nah nanti akhirnya teman-teman kaliannya ikut perkataan antum, akhirnya mereka memukuli orang yang ditunjuk oleh kita. Jangan seperti itu. Kemudian yang keempat, pentingnya istiqomah. Al-ilmul haqiqi wal istiqomah wal khasyah minallah. Ilmu yang hakiki yaitu istiqomah ya, dan takut kepada Allah. Jadi ilmu yang hakiki adalah istiqomah ya. Orang punya ilmu itu ya harus diamalkan. Nah, amal itu butuh istiqomah. Itulah ilmu yang penting, ilmu yang sebenarnya. Wal khasyah minallah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui Allah, orang yang mengenal Allah, Allah itu punya sifat bagaimana, Allah Maha Kuasa, Allah lah yang memberikan kita rizki, Allah lah yang mendatangkan semua bencana,
Allah lah yang menentukan nasib kita. Kalau kita kenal Allah, kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum harus kenal dulu siapa itu sebenarnya Allah, ya. Yang sudah belajar usul salasah, dia seharusnya sudah tahu, ya. Karena di situ di awal-awal disebutkan kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu itu. Rabbunal ladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, ya. Bal arsala ilaina rasulan man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Nah, kalau kita udah tahu Allah itu siapa, insyaallah rasa takut itu ada pada diri kita. Karena kalau kita mau sombong, ada Allah Maha Kuasa. Allah kekuatannya lebih dahsyat dibandingkan kekuatan makhluk. Maka kita akan tunduk, akan merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam Al-Qur'an disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin orang itu pinter, maka semakin takut. Takutnya sama siapa? Takutnya sama Allah, bukan sama makhluk. Orang semakin pintar, orang semakin berilmu, maka rasa takutnya semakin bertambah. Karena dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Antum, siapa yang antum takuti di pesantren ini? Kalau antum semakin mengenal beliau, wah berarti mungkin antum semakin takut kepada beliau, ya. Apalagi ustadz yang suka hukum gitu ya. Nanti wah jangan sampai ketahuan ustadz itu, nanti dihukum. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala, Allah punya azab. Allah punya siksa. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki siksa, Allah Subhanahu wa taala punya mampu untuk mengirimkan azab kepada kita, tentu kita pun akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum pun kalau melihat ada ustaz yang ustaz ini sering hukum nih, pasti antum akan, kalau sudah kenal ustaz itu, antum akan merasa takut, ya. Nah, itu jadi semakin mengetahui Allah, semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya takut ini bukan takut yang diartikan negatif, ya. Tapi ini karena memang dia benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah lah yang patut ditakuti, Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Qala Sa'id bin Jubair, al-khasyah hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla. Jadi kata Sa'id bin Jubair ini, namanya takut itu sesuatu yang menghalangi dirimu, antara dirimu dengan maksiat, itu namanya takut. Ya. Antum mau minum khamr, ada rasa takut. Aduh, ini kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum mau berbuat maksiat lain, ada takut. Nah, itu namanya khosyah. Ya. Antum mau kabur, ada takut menghalangi diri antum dengan perbuatan maksiat itu. Nah, itu namanya khosyah, ada tameng, ada pembatas. Fungsinya takut itu begitu, ya. Kita pengen melakukan perbuatan maksiat, tapi ada rasa takut dulu. Nah, itu namanya pemisah antara kita dengan maksiat itu. Tapi kalau orang yang nggak takut, ini hijabnya atau temboknya, tamengnya sudah hancur, sudah hilang, ya. Maka dia akan bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat. Nah, kalau orang yang khosyahnya hilang, ya dia nanti akan bermudah-mudahan untuk kabur, untuk yang rokok mungkin, karena takutnya hilang. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, al-alimu man khasyar rahman. Orang yang alim, orang yang berilmu itu mereka yang takut kepada Allah. Wa raghiba fima raghiballahu fihi, dan mengerjakan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa
Apa yang disukai oleh Allah dia kerjakan. Itulah orang yang takut tuh, seperti itu. Wa zahada fima sakhatallahu fi, dan dia akan menahan dirinya dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang khosyah. Bukannya berarti dia itu kecing, kalau dalam bahasa Cirebon kecing, penakut, tidak berani. Bukan, karena memang mengetahui Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, sehingga dia enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, karena dia malu, ya, karena dia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala laisal ilmu an kathratil hadis. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan hadis, ya, bukan banyaknya hafalan hadis, bukan banyaknya hafalan Al-Qur'an. Sudah hafalannya sedikit, ya, tapi tidak juga memiliki rasa takut. Nah, ini ya rugi sudah orang itu. Ya, bukanlah orang yang berilmu itu bikathratil hadis, an kathratil hadis. Walakinal ilma an kathratil khasyah. Tapi ilmu itu karena banyaknya rasa takut. Ya. Banyak ngafal hadis tapi dia tidak takut dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu tidak berilmu namanya. Karena tadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang berilmu semakin takut kepada Allah, ya. Wa qala Malik, dan Imam Malik mengatakan innal ilma laisa bikathratir riwayah. Sungguhnya ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat, bukan banyaknya meriwayatkan hadis, ya. Bukan karena banyaknya hafalan Al-Qur'annya sudah sekian juz. Wa innamal ilmu nurun yaj'aluhu Allah fil qalbi. Tetapi namanya ilmu itu adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hatinya. Nah, itu semakin takut, semakin dia itu tawadu. Nah, itu namanya orang berilmu. Nah, orang banyak hafalannya udah 30 juz, hafalan hadisnya banyak, tapi tidak memiliki sifat khosyah, tidak ada rasa takut dalam dirinya, dan tidak ada sifat tawadhu dalam dirinya, ya ini bukan orang berilmu. Malah dia semakin sombong, ya, semakin membanggakan dirinya di hadapan teman-temannya. Ini bukan tipe orang berilmu, ya. Namanya orang berilmu itu semakin takut dan semakin tawadhu, ya. Yang kelima, pentingnya atau keistimewaan istiqomah. Az-dzunub wal ma'asi sababun lil hirmanil ilm. Yang namanya dosa dan maksiat itu sebab seseorang tidak mendapatkan ilmu. Nah, mari kita mengaca diri kita masing-masing, ya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita belajarnya susah, menghafalnya susah, berarti mungkin banyak dosa yang kita lakukan, banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan. Karena dosa dan maksiat ini menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kalau sampai saat ini kita susah untuk mendapatkan ilmu, ya antum lihat pada diri antum masing-masing, ya. Apa yang kita lakukan selama ini sehingga kita itu susah sekali mendapatkan ilmu. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan minadz dzunub ma yakunu sababan li khafa'il ilmi an-nafi'. Jadi dosa itu ada yang merupakan sebab seseorang tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa sampai saat ini kita terhalangi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ngaca pada diri sendiri.
ngaca, sudah ngaca atau belum gitu loh. Ya, jangan muka saja yang diurusin ya. Jangan ngacanya, oh saya udah ganteng atau belum. Tapi lihatlah pada diri kita, pada batin kita. Kita itu kenapa tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Mungkin ada dosa yang selama ini kita lakukan sehingga ilmu itu tidak bisa kita dapatkan ya. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tinggalkan dosa itu, tinggalkan maksiat tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Bal yakunu sababan nisyani ma'alim, bahkan nah mungkin juga saya dulu udah hafal sekian juz, saya dulu udah hafal hadis Arba'in Nawawi, sudah hafal hadis macam-macam, kok sekarang lupa? Bisa saja jadi karena sebab dosa. Kalau ada perubahan dalam diri kita juga, udah hafal 10 juz tapi lupa semua Ustaz. Nah, harus introspeksi diri, harus ngaca. Barangkali ada dosa, ada perbuatan maksiat yang kita lakukan sehingga menjadikan ilmu yang pernah kita pelajari menjadi lupa. Sebagaimana kita sering mendengar kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu ya memiliki hafalan yang sangat kuat ya. Bukan berarti Imam Syafi'i pernah melapor ke gurunya atau pernah mengadu ke gurunya tentang hafalannya. Bukan berarti Imam Syafi'i itu hafalannya lemah. Tapi Imam Syafi'i ini memiliki hafalan yang sangat kuat sekali. Namun pada suatu hari tiba-tiba ada perubahan dalam dirinya. Kok ngafalnya agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kok ngafalnya agak susah. Nah, jadi bukannya Imam Syafi'i itu memiliki hafalan yang lemah, tapi memang sudah kuat dari dulunya. Namun tadi terjadi perubahan pada diri beliau ya. Dan perubahan itu terasa kalau orang yang istiqomah tadi. Kalau orang yang berilmu ya, orang yang soleh, orang yang taat, dia akan merasa perubahan yang ada dalam dirinya ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Nah, kalau kita sekarang ini enggak kerasa apa-apa, mungkin kita terlalu banyak dosa sehingga apa yang kita lakukan kayaknya enggak terasa, biasa-biasa aja. Kalau ulama, kalau yang ahli ilmu ya, dia yang menjaga dirinya, ketika melakukan dosa sekecil apapun itu akan mengalami perubahan pada dirinya. Mungkin tadinya yang bangun malamnya mudah, tapi karena dia melakukan maksiat akhirnya susah bangun malam. Mungkin karena dia melakukan dosa yang tadinya menghafal itu 5 menit sudah 1 lembar ya, akhirnya 1 lembar bisa 1 jam. Nah, itu mungkin karena diakibatkan dosa. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, dia akan merasa efek tersebut ya, merasa ada perubahan-perubahan itu. Sebagaimana yang dirasakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya melapor, saya mengadu kepada Waqi', pada gurunya tentang buruknya hafalanku ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Akhirnya gurunya itu menasihati saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni, dan mengabarkan kepada Imam Syafi'i bi annal ilma nurun. Namanya ilmu ini adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat ya. Makanya istiqomah dalam menjalankan ketaatan ini adalah kuncinya untuk kita mendapatkan ilmu. Jangan belok ke sana kemari ya, atau melakukan pelanggaran syariat ya. Kita harus taat pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah jalan kita agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya.
Yang namanya ilmu tadi adalah nurun, ilmu itu adalah namanya cahaya, dan maksiat itu adalah zulmah, kegelapan. Mungkin tidak cahaya dan kegelapan ini bersatu? Ini menurut kalian ruangan ini terang atau gelap? Hah? Gelap. Tapi cukup terang ya, masih kelihatan antara satu dengan yang lain ya. Nah, mungkin tidak kegelapan ini bersatu dengan cahaya? Nggak mungkin ya. Yang namanya gelap ya gelap, nggak ada cahaya berarti. Yang namanya terang ya terang, berarti tidak ada kegelapan. Begitu pula yang namanya maksiat dengan ilmu itu tidak akan pernah bersatu, karena maksiat itu adalah az-zulmah, kegelapan, dan yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Al Hasan Basri mengatakan al-hasanatu nurun fil qalbi, namanya kebaikan itu adalah cahaya di dalam hati, wa quwwatun fil badan, dan kekuatan dalam badan kita. Wasayyi'atu dzulmah fil qalbi, sedangkan keburukan itu adalah kegelapan di dalam hati, wa wahnun fil badan, dan kelemahan dalam badan kita ya. Namanya sayyi'ah, makanya maksiat itu kegelapan, keburukan ya. Itu di dalam hati kita, dan itu akan melemahkan badan kita ya. Kemudian yang keenam, mujahadatud dzunub wal ma'asi. Kita harus mujahadah, kita harus berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Ini juga perlu yang namanya istiqomah. Mungkin tidak orang menjauhi maksiat itu tanpa istiqomah? Gak mungkin. Yang namanya orang menjauhi maksiat itu perlu namanya istiqomah. Orang menjauhi khamr itu perlu istiqomah. Dia harus menahan dirinya, menahan nafsunya untuk tidak dekat-dekat khamr ya. Nah, itu perlu istiqomah ya. Maka menjauhi dosa dan maksiat juga diperlukan istiqomah ya. Kalau kita tidak bisa istiqomah ya kita harus melawannya terus. Dengan apa melawannya? Kita memperbanyak amalan-amalan baik. Kenapa amalan baik itu? Karena namanya amalan baik ini dapat menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan atau menghilangkan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ya. Mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Nah, berarti ingat ya antum nih. Kalau kita terjatuh, kita khilaf dalam melakukan dosa ataupun maksiat, maka bersegeralah kita untuk melakukan amalan yang baik supaya kebaikan ini menghapuskan dosa kita ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin idza adnaba, apabila dia itu berdosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, maka nanti di hatinya ada nukta sauda, ada titik hitam di dalam hatinya. Makanya dosa itu tadi zulmah, itu dosa itu adalah kegelapan itu. Karena kalau orang itu berbuat dosa ya, dia akan di dalam hatinya ada satu titik nuktatun sauda. Semakin banyak melakukan dosa ya, titiknya pun akan semakin banyak. Nah, kalau nggak dihapus titik itu, nantinya semakin hati kita semakin gelap ya. Fa in taba wastaghfara syuqila qalbuhu. Kalau dia itu bertaubat dan beristighfar, hatinya akan cerah lagi, artinya akan cemerlang lagi,
hatinya akan bersinar lagi. Artinya ketika dia bertobat dan beristighfar, ini titik hitam tadi akan dihapus, ya, akan dihapus lagi, sehingga hati kita akan bersih lagi, ya. Tapi kalau terus menerus berbuat dosa, berbuat maksiat tanpa bertobat, tanpa istighfar, lama-lama nanti hatinya akan menjadi gelap. Nah, kalau sudah gelap, ya gimana akan menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada celah sedikit pun untuk menerima cahaya. Berarti tidak ada celah, tidak ada ruang lagi untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tertutup dengan semua dosa, ya. Maka perlu istighfar, perlu bertaubat. Wa dzalika ar-ron alladzi dzakarallah, itulah yang dinamakan ar-ron yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Nah, itulah ikhwan, ya. Jadi perlu kita itu istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa istiqomah kita tidak akan bisa sukses dalam menuntut ilmu, dan kita pun tidak akan sukses untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Terus dilatih, butuh latihan, ya. Kalau gagal, ya coba lagi, perbaiki lagi, ya. Yang namanya manusia, al-insan mahalul khata wan nisyan, ya, tempatnya salah dan lupa. Tapi ketika kita salah, ketika kita lupa, ya kembali kepada jalan yang lurus, ya. Makanya dalam sholatnya kita harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus tadi, ya. Baik, itu dasar yang kedua dalam menuntut ilmu. Setelah yang pertama niat, yang kedua adalah istiqomah. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari antum sekalian. Cukup, ya, dapat dipahami. Kalau dapat dipahami, tinggal diamalkan, ya. Berusaha untuk mengamalkannya. Tadi lagi-lagi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Baik, itu mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, dan kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.